jumlah neraka dan surga itu berapa? Kalau sama kenapa? Kalau sama kenapa sama? Kalau berbeda kenapa berbeda? Itu terserah Allah Ta'ala lah. Oh, dibuatnya 7, mau dibuat 8, surga-surga dia, punya dia, apa kita urus-urus? Ada namanya sam'iyat. Sam'iyat itu yang didengar. Beda dengan ijtihad fikih. Fikih itu ijtihad ulama dari ayat, dari Quran, dari hadis, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunat muakkad. Sedangkan yang namanya sam'iyat, tentang azab kubur, tentang titian siratal mustaqim, tentang surga, tentang neraka, tak boleh berijtihad. Itu murni dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menasehati kakak saya dan ipar saya agar selalu memakai jilbab saat keluar rumah, Pak Ustadz? Padahal sehelai saja rambut kita dilihat orang yang bukan mahram berdosa. Hai kakak dan ipar yang belum juga berjilbab sampai sekarang, tutuplah aurat kalian. Hai laki-laki, kalian punya istri, laki-laki punya adik, laki-laki punya kakak, laki-laki punya cucu, laki-laki punya ponakan, laki-laki punya ipar. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan ditanya, akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki, selangkah lagi kalian mau masuk surga, tapi kalian biarkan perempuan adik kalian, istri kalian, anak perempuan, cucu perempuan, keponakan perempuan, maka kalian selangkah juga akan mereka tarik ke dalam neraka jahanam. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang berotot tegap, bukan laki-laki yang sawitnya luas, bukan laki-laki yang karetnya lebar. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani menegakkan hukum Allah, menutup aurat perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mudah-mudahan laki-laki yang hadir majelis taklim malam ini laki-laki yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika ada laki-laki yang melamar, akhlaknya baik, apa masih perlu sholat istikharah, Pak Ustadz? Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu, adikmu, cucumu, ponakanmu, wahai para wali, dinahu agamanya baik, wa khuluqahu akhlaknya baik. Ada orang akhlaknya baik, agamanya tak baik. Ada orang agamanya baik, akhlaknya tak baik. Agamanya baik, akhlaknya baik, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau kamu tak melakukan itu, takun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar. Jangan sampai tidak mau makan di piring, akhirnya makan di daun. Dipinang bagus-bagus tak mau, akhirnya melakukan perbuatan salah. Salah karena hamil di luar nikah, salah dinikahkan oleh wali. Oh, na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan perbuatan salah di atas salah. Jika ada laki-laki yang ini kertas terakhir, nampaknya seminggu lagi. Masya Allah, ini menunjukkan masyarakat sekarang masih semangat pengajian. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Kalau tak ada pertanyaannya, artinya masyarakat lah tu balik lawak lah. Masih semangat mengaji, Masya Allah. Tabarakallah. Apa hukum kita mensolatkan jenazah orang tua tiba-tiba lupa bacaan? Yang diingat waktu itu Fatihah saja sah, karena Fatihah rukun. Allahu Akbar, Fatihah dibaca lah sampai habis. Nah, Fatihah. Allah usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardul kifayah. Aku sembayang mayat iko ompe
takbiratul takbir fardu kifayah jadi imam. Elok-elok anak jadi imam. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qini fi adzabin nar. Allahumma la tahrimna. Kalau tidak ada hafalan Pak Ustaz, Allah maafir lahu warhamhu. Allah maafir lahu, ampunkan dia. Warhamhu, rahmati dia. Itu pun lupa Pak Ustaz, diam aja. Jangan pakai bahasa Indonesia, batal. Sholat pakai bahasa selain Arab, batal. Kalau diucapkan di mulut, dalam hati tidak apa-apa. Allahu Akbar, diam. Takbir kompe, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Tak juga hafal, diam nih. Bukan ada orang tahu. Kecuali dipasangnya streaming di muka. Nah, coba malu gerak-gerakan lah. Nakonya bela aja. Saya malu anak saya nggak bisa nyetir. Saya malu anak saya nggak punya mobil. Malu nggak pakai sepeda motor. Malu ketika anak tak bisa mengimami sholat jenazah. Nih, remaja Masjid Simpang Kelayang buat nanti penyelenggaraan jenazah 4. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan sampai masuk liang lahat. Yang ikut pelatihan anak muda, jangan yang tua-tua. Yang tua-tua tuh tak lama lagi. Apakah syarat hewan kurban? Hewan kurban tak boleh cacat sehingga dagingnya cacat pada kaki sehingga tak bisa berjalan, tak dapat rumput. Cacat pada mata sehingga matanya terpejam, tak nampak rumput. Tak boleh cacat, hilang anggota tubuhnya sehat. Kurban kambing Nabi amlahaini, putih bersih, bulunya putih. Akranaini, bertanduk. Makna bertanduk sudah cukup umur. Karena kambing yang belum cukup umur dagingnya lembek, kelemir-kelemir, tak bisa dimanfaatkan, jijik orang makannya. Apa yang paling kau suka, itulah yang paling kau berikan. Lan tanalul birra, tidak diterima amalmu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kau kasih yang paling kau sayang. Apa syarat naik haji dan umrah? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Siapa yang mampu itu? Mampu transportasi, biaya keberangkatan, akomodasi, tempat tinggal, konsumsi, makan minum, dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu tauhid Pak Ustadz? Wahada yuwahidu, tauhid, mensatukan. Karena orang Arab jahiliyah Tuhannya banyak. Berapa Tuhannya? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Jumlah Tuhan orang Arab Badui, Arab jahiliyah semuanya dihitung dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Tuhan orang Arab Quraisy semuanya 360 Tuhan.
Jadi kalau disembah satu hari satu Tuhan, setahun baru selesai. Bayangkan itu. Maka datanglah agama Islam, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada yang disembah sebenar-benar sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarat akikah Pak Ustaz? Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Tak ada mazhab satupun yang mengatakan akikah wajib. Tak ada. Akikah hukumnya sunat muakkad. Kullu maulunin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai. Kalau tergadai kebun sawit, tebus. Kalau tergadai cincin omeh, tebus. Bagaimana cara menebusnya? Tudbahu anku yauma sabi'i, sembelikan kambing hari ke-7. Kalau tak ada duit hari ke-7, hari ke-4 boleh. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari 21, tak usah tengok kalender. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Yuk laku cukur rambutnya. Karena rambut waktu dalam perut tadi bercampur dengan darah najis. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria. Siapa nama lagi baik? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghaffar, Abdul Somad. Saya ingin menghafal Al-Quran 30 juz, menjadi orang yang berguna di muka bumi ini. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kelas Ompe SD. Nama Hanna Amira. Masya Allah. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam itu punya emak namanya Hanna. Nama suaminya Imran. Itulah disebut dalam Al-Quran Ali Imran. Amira, Amira artinya ratu. Kalau laki-laki raja, kalau perempuan ratu. Inilah ratunya penghafal Al-Quran insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'asafaratil kiramil bararah. Bersama dibangkitkan di akhirat bersama para malaikat. Masukkan anak bapak ibu ke pondok tahfiz Al-Quran. Tamat SD, kelas 4 sekarang. 2020 kelas 5, 2021 masuk ke pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Jangan lepas dengan air mata. Ini kesalahan orang tua nih. Masukkan anak ke tahfiz, dilepas dengan air mata, kartu ATM. Kuatkan semangatnya, beri motivasi, belajar di sini. Jangan pulang sebelum hafal Quran. Nah, jenguk sekali-sekali boleh. Bengkak mata ibu, tak apa-apa. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi dia menjadi pecandu narkoba. Betul apa salah? Lebih baik menangis sekarang daripada dia pacaran. Tak bisa kita jaga bapak ibu. Gimana kita mau menjaga? Bapak pergi ke sawit, ibu pergi belanja, anak jalan entah sama siapa. Gelap-gelap banyak. Na'udzubillah. Pondok pesantren solusi pendidikan anak-anak kita. Saya punya pertanyaan untuk Pak Ustadz. Bagaimana cara membuat hati orang tua kita bahagia dunia dan di akhirat? Pernah ibu-ibu minta sama anak, nak nanti kalau kau tamat sekolah belikan emak gelang sebesar rantai sepeda motor? Pernah? Tak pernah. Pernah bapak minta sama anak, nak nanti kalau Waang berhasil belikan bapak mobil motor? Tak pernah. Yang kita inginkan adalah supaya dia menjadi anak yang soleh, bukan somat. Rabbi habli minas salihin. Menengok kalian pakai baju koko, pakai peci, belum lagi azan maghrib berkumandang sudah mandi bersih. Mau kemana nak? Ke masjid. Itu yang kami inginkan dari orang tua. Betul bu? Betul pak? Pakai jilbab panjang kalian, membaca Al-Quran. Datang anak lajang menjemput. Itu ada anak lajang jemput.
Suruh dia pulang, Pak. Gak mau. Kenapa kau tak mau? Dia naik ojek. Kau tak mau karena menjaga kehormatan. Itu yang kami inginkan. Ustaz Somad, anak saya kaya. Kalau datang mobilnya mewah, harga 2 miliar. Tapi mata saya panas, Ustaz. Pengakuan seorang ayah kepada saya. Kenapa bapak, mata bapak panas nengok dia? Karena celananya sempit, rambutnya dicat 3 warna. Ternyata doa orang tua itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Mata siapa yang tak sejuk menengok Ananda membaca Quran tadi? Saya walaupun tak nengok dari depan, dari belakang aja sejuk biji mata saya. Apalagi dari depan. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang sejuk dipandang mata. Bagaimana menjadi anak yang soleha dan sukses? Tutup kepalamu, panjangkan kain bajumu, jaga pergaulanmu, berhasil di sekolah, senangkan orang tua. Kalau tak sanggup membahagiakan mereka, jangan susahkan mereka. Prinsip jadi anak itu tak usah banyak-banyak. Kalau tak sanggup menyenangkan mereka, jangan susahkan mereka. Ini udahlah tak menyenangkan, menyusahkan. Belum lagi orangnya datang, baru namanya di handphone udah stres orang tua. Ini masalah. Na'udzubillah. Hukumnya meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang dulu meninggalkan sholat setelah akil balik, tinggalkan sholat, tak sholat, meremehkan sholat, apakah bisa ditebus sholat itu dengan puasa sunat? Tak bisa. Bisa ditebus sholat itu dengan pergi haji umroh ke Makkah? Tak bisa. Bagaimana cara menebus sholat? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang lama tinggal dulu mesti qada. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadaan. Besok subuh usolli fardal subuh raka'ataini qadaan. Besok zuhur usolli fardal zuhri 4 raka'atin qadaan. La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang tinggal tak bisa tinggal begitu saja kecuali di qada. Yang tinggalkan sholat, Al-ahdul ladzi baini wa baina abdi. Perjanjian MOU antara aku dengan hambaku. Tarkus sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, putus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaan akikah dengan kurban? Akikah harinya 7, 14, 21. Kurban harinya 10, 11, 12, 13. Akikah dimasak, disedekahkan. Kurban dipotong-potong, dibagikan mentah. Kalau dimasak pun boleh. Tapi tradisi sunnah biasa, akikah diundang orang datang ke rumah, kurban diantar dagingnya ke rumah orang. Nah, ini tentang beberapa perbedaan persamaan antara kurban dan akikah. Apa hukumnya haji? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Melaksanakan haji itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, balasannya surga. Jadi kalau kami tak haji tak masuk surga, Pak Ustaz. Pintu surga bukan cuman jalan haji saja. Man ala salasa banatin. Ibu-ibu yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki baik-baik, wa asana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah. Walaupun ibu tak hajah, ibu didik anak ibu 3 selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari buat dosa, ibu dibalas surga juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jangan pernah meremehkan surga hanya bisa masuk lewat haji, bukan haji saja. Manzat, man lahu zat, siapa yang punya duit walam ya'uj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Bapak ibu yang punya sawit banyak, bayar ONH,
berangkat. Jangan takut berangkat haji. Kenapa tak mau berangkat haji? Takut Pak Ustaz. Takut apa? Tak hafal bacaan, putar doa 1, putar kul 2, putar 3. Haji tidak ada bacaan wajibnya. Solat ada bacaan wajib, Fatihah. Haji tak ada bacaan wajib. Selama haji diambilnya selasiban, diikatnya mulut. Sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tahu? Lebih tahu apa lebih tua? Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tahu daripada kita, Pak Ustadz? Jangan kita gurui dia. Ada orang tua ini wudhunya salah. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi. Tapi dia orangnya hikmah. Tak dia katakan, orang tua kau salah. Tidak begitu. Hasan Husain belajar cara wudhu di depan orang tua. Hasan, gimana cara wudhu? Husain, begini cara wudhu. Akhirnya orang tadi menengok. Oh, begitu cara berwudhu. Santun. Jangan kita merasa lebih. Hai anak-anak muda, kalian mungkin lebih muda, tapi aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Karena aku pernah muda dan aku pernah tua. Sedangkan kalian muda belum tentu sampai tua. Oleh sebab itu ada orang-orang yang lebih tua dari kita hormati, kita muliakan. Jangan kita gurui, tapi dengan cara yang santun. Kertas terakhir. 2,5 jam. Bagaimana cara menebus dosa? Mamin muslim bin yudhnibu zamban, kalau ada orang berdosa, sumaya tatahar, mandi taubat. Mandi taubat. Tuh sungai dekat. Pergi jembatan, masuk dalam. Tsumma yusalli rak'ataini, sembahyang salat sunat taubat. Usolli sunat taubat rak'ati lillahi ta'ala. Tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Ilahi tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mislu adadir rimali fa innaka firud dzambil azimi. Mandi taubat, sholat sunat taubat, banyak-banyak beristighfar. Kalau terkait dengan hutang piutang, sempadan tanah, sempadan sawit, sempadan gotah, sempadan karet, balikkan. Kredit panci belum lunas, lunasi. Apa arti Islam Sunni dengan Syiah? Sunni yang mengikut sunnah Nabi SAW. Ahlu sunnah wal jamaah sama. Ahlu sunnah ikut sunnah Nabi. Orangnya sunni, yang diikutnya sunnah. Wal jamaah ikut jamaah. As-sawadul azam, jamaah banyak. Syiah, perbedaan kita dengan Syiah ada 5. Yang pertama, Syiah mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW akan dipimpin oleh Sayyidina Ali. Selesai Ali dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Selesai Hasan dipimpin Sayyidina Al-Husain. Selesai Husain dipimpin Sayyidina Zainal Abidin. Selesai Zainal Abidin dipimpin Muhammad Al-Baqir. Selesai Muhammad Al-Baqir dipimpin oleh Ja'far Shadiq. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12 kafir. Sedangkan ahlu sunnah tak ada itu. Sedangkan kita setelah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan ada imam 12. Siapa yang tak percaya pada imam 12, kafir, halal darahnya. 2. Kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah, itulah Quran yang kita baca ini sekarang. Tanzilal Azizir Rahim. Sedangkan Syiah mengatakan ada Mushaf Fatimah yang 3 kali lipat daripada mushaf yang adanya. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini. 3. Kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an.
Sedangkan mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Abu Bakar dilaknat Allah, Umar dilaknat Allah. Karena kata mereka Abu Bakar dan Umar merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Ditulis dalam buku 40 masalah Syiah. Abu Bakar LE. LE artinya laknatullah alaih. Allah melaknat Abu Bakar. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. 4. Kita tidak mengakui nikah kontrak. Sedangkan mereka mengakui nikah mut'ah namanya. Nikah mut'ah. Mut'ah artinya nikmat. Nikmat-nikmatnya aja. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore besok tunai. Al-mut'atu dinuna. Dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini. Al-mut'atu dinuna. Nikah mut'ah itu agama kami. Siapa yang tidak mau mut'ah maka bukan golongan kami. Mut'ah bukan pembahasan fikih. Mut'ah masuk dalam akidah. Na'udzubillah. 5. Mereka memakai namanya taqiyah. Syiah. Taqiyah. Taqiyah itu apa? Taqiyah itu macam bunglon. Kalau kebetulan di sini banyak Sunni, kau Sunni apa Syiah? Aku Sunni. Kalau kebetulan di sini banyak Syiah, kita, kau Sunni apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan banyak Sunni banyak Syiah, kau Sunni apa Syiah? Aku Susi. Sunni Syiah. Susah berdebat karena dia bisa berubah-ubah. Namanya taqiyah. Apa hukum orang yang suka membalikkan fakta dan suka memfitnah sedangkan dia mengerti tentang agama? La talbisul haqqa bil batil. Jangan bolak-balik fakta, campur adukkan hak dan batil. 2. Ayatul munafiqi salatun. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji bohong. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Tapi dia paham agama Pak Ustaz. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Hai orang-orang yang ngerti agama, kau ajak orang lain buat baik padahal engkau tidak melakukannya. Laisal alimu bikasratir riwayah. Orang yang tahu agama itu bukan orang yang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis, banyak tahu hukum, bukan. Lalu bagaimana? Orang yang paham agama adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Makanya yang juga kita kaji malam ini mudah-mudahan berubah menjadi amal soleh insyaallah. Amin. Rasulullah memberi contoh berdakwah dengan kasih sayang. Mengapa banyak muslim berdakwah dengan kekerasan? Siapa yang berdakwah dengan kekerasan? Saya, suara saya aja yang keras, hati saya lembut. Jadi cakap saya yang keras ini mau kita lembutkan. Jamaah, mari kita sholat ya. Ustadz bencong nih. Suara aja keras. Nabi kalau khutbah merah matanya, menggelegar suaranya, berubah raut wajahnya. Nabi itu keras suaranya, hatinya lembut. Kita pun mengajak orang juga begitu. Man tarakal jum'ata salasa marratin. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, qaba Allahu ala qalbi, dikunci Allah hatinya. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafir dia secara nyata. Harus tegas, bukan berarti keras. Keras juga, suara keras, tapi tidak sedikit-sedikit pancung kepalanya, halal darahnya. Emang ayam yang pancung. Kapan takbir hari raya Idul Fitri dimulai dan diakhiri? Saya semalam sholat Jumat, habis sholat Jumat masih takbir orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Saya heran, saya mimpi atau dia mimpi? Takbir Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Hari Jumat kemarin udah 15. Saya heran. Idul Fitri
Kapan batas akhir takbir? Khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, tak ada takbir lagi. Naik khotib ke atas mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Tak ada takbir. Makanya habis itu tak ada takbir lagi. Tapi kadang di beberapa masjid pas sholat zuhur takbir imam. Allahu Akbar, Allah. Makmum dan singgul-singgul. Lupa. Sepakat semua ulama bahwa takbir berakhir setelah khotib naik mim. Yang jadi ikhtilaf itu kapan start takbir. Nah itu ikhtilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, takbir start ketika asyuru' ila salah, berangkat pagi mau sholat Idul Adha. Itu pendapat pertama. Pas mau berangkat pagi dari rumah, itu takbir. Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari Ramadan petang Syawal, masuk azan maghrib, di situ takbir. Simpang Kelayang pakai pendapat pertama apa yang kedua? Kedua. Umumnya kita di Indonesia maka dikenal dengan malam takbiran. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nangislah ibu-ibu di rumah. Ibu nangis kenapa? Ingat kampung. Enggak balik kampung. Ibu nangis kenapa? Gorden belum diganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang sedih, hati yang risau, supaya setan tidak masuk, maka diusir dengan takbir. Takbir.